Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani dengan NIM 119703007. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum yang sudah saya buat, yaitu mengenai rangkaian counter berbasis 7 segmen dengan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai input. Tujuannya dari praktikum ini yaitu untuk memahami prinsip kerja dari rangkaian counter dengan sensor ultrasonik, kemudian mengamati prinsip kerja sensor ultrasonik, dan mampu membuat simulasi rangkaian counter dengan input lain berbasis 7 segmen. Adapun komponen yang kita gunakan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu ada Arduino. Arduino ini merupakan sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Kemudian di sini ada komponen 7 segmen. 7 segmen ini merupakan suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka. 7 segmen ini terdiri atas 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai dengan G, disebut dengan dot matrix. Kemudian ada sensor ultrasonik HCSR04. Pada dasarnya, sensor ultrasonik ini terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 kHz, sebuah speaker ultrasonik, dan sebuah mikrofon ultrasonik. Speaker ultrasonik ini mengubah sinyal 40 kHz menjadi suara, sementara mikrofon ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi pantulan suara. Pada modul sensor ultrasonik HCSR04 ini terdapat 4 pin yang digunakan untuk jalur power supply. Ini yang VCC. Nah, ini jalurnya dihubungkan ke ground, maksudnya ke 5 volt yang ada di Arduino. Kemudian ada trigger. Nah, ini pin trigger yang dihubungkan ke pin digital analog 1 A1 di sini. Kemudian ada echo. Nah, ini echo yang dihubungkan ke pin analog A0. Kemudian yang terakhir ini ada ground. Nah, untuk pin trigger ini, yang ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ultrasonik, sedangkan pin echo berfungsi untuk menerima sinyal ultrasonik ketika di depan sensor ada penghalang. Untuk prosedur percobaan sebelumnya di sini ada project board. Ini untuk merangkai rangkaiannya bisa menggunakan project board. Kemudian ada resistor untuk mengatur arus. Kemudian ada prosedur percobaannya itu kita menyiapkan laptop yang akan kita gunakan atau device yang lain. Kemudian kita masuk ke akun Tinkercad di Google. Kemudian kita membuat sirkuit untuk memulai halaman baru. Kemudian setelah ada itu kita rangkaiannya seperti ini dengan komponen. Nah, setelah itu ada codingan yang digunakan, yaitu kita harus cek dulu di software Arduino-nya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah sudah di down compling, ada tulisannya down compling ini, nanti dikopikan masuk ke kode yang ada di Tinkercad ini.
Nah, seperti ini. Kode-kode ini atau program yang kita gunakan di sini itu untuk menjalankan dari rangkaian ini. Jadi ketika program kerja ini kita buat untuk Arduino, maka Arduino ini akan membaca program yang sudah kita buat, kemudian akan mengirimkan sinyal tersebut ke komponen yang lain. Nah, di sini ada inisial A. A itu ada di pin 3. Ini pada 7 segmen berada di pin 3. Nah, ini kemudian B keempat dan seterusnya. Kemudian di sini itu dideskripsikan bahwa trigger pin itu ada di A1, kemudian echo pin itu ada di A0. Nah, di sini ada point setupnya. Yang kita gunakan pin yang lain itu output sebagai outputnya, kemudian yang inputnya itu di sini ada echo pin yang menerima sinyal. Nah, kemudian kita gunakan di sini long duration, inches-nya cm, kemudian trigger pinnya itu kita gunakan low dengan delay mikrosecond-nya. Kemudian digital write di sini kondisinya ada high, delay mikrosecond-nya 10. Nah, ini kondisinya bisa kita setting mana yang low dan high. Nah, di sini ada delaynya 500 milisecond. Nah, jika di sini di programnya itu jika penghalang atau benda itu lebih atau sama dengan 30, itu 7 segmennya ini tidak akan menghitung atau mengukur. Tapi ketika nilainya kurang dari 30 cm, maka 7 segmen ini akan menghitung. Jadi layar 7 segmen ini akan menyala, menghitung 1 sampai dengan 9. Nah, di sini ada codingan untuk 7 segmennya. Jika misalnya di sini ada case 6, nah yang menyala itu yang B, pin B masuknya. Kita akan mensimulasikan di sini. Nah, untuk tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa ultrasonik ini akan memancarkan sinar ultrasoniknya dan akan mengukur berapa senti. Nah, ketika ininya kurang dari 30 cm, maka 7 segmen ini akan menghitung. Tapi ketika lebih dari 30 cm, itu 7 segmennya akan berhenti untuk mengukur atau menghitungnya. Nah, di sini kita coba ke 22,5 cm. Kita lihat apakah 7 segmennya berjalan. Nah, ini 7 segmennya mulai menghitung. Nah, untuk menghitungnya itu akan memunculkan angka dari 1 sampai 9. Nah, ketika sudah 9 akan menghitung lagi ke angka 1. Tapi jika kita
majukan lingkaran ini lebih dari 30 cm. Nah, di sini 43,1. 7 segmennya akan berhenti menghitung. Nah, tadi terakhir itu menghitung di yang ke-6, tapi karena kita majukan menjadi 43,1, maka 7 segmennya akan berhenti untuk mengukur. Kita rubah lebih dekat. Nah, di sini. Nah, jadi untuk mengukurnya juga jangan melebihi dari sinar yang berwarna biru ini agar bisa terbaca oleh 7 segmen. Nah, cara kerja dari sensor HCSR04 ini yaitu sebuah sinyal pulsa dengan durasi setidaknya 10 mikrodetik diterapkan ke pin trigger. Setelah itu sensor mentransmisikan gelombang ultrasonik 8 pulsa pada frekuensi 40 kHz. Nah, pola 8 pulsa ini digunakan untuk sebuah penanda sinyal ultrasonik dari modul ini yang memungkinkan receiver atau penerima untuk membedakan pola yang ditransmisikan dari kebisingan ultrasonik sekitar. Kemudian 8 pulsa ultrasonik bergerak melalui udara menjauh dari transmitter atau pemancar mengarah ke benda atau objek yang ada di depannya. Kemudian sementara itu pin echo menjadi high atau tinggi untuk mulai membentuk awal sinyal gema. Nah, jika tidak ada sinyal ultrasonik yang dipantulkan atau diterima oleh receiver selama rentang 30 milidetik, yang artinya tidak ada objek atau benda, maka sinyal echo akan time out dan kembali menjadi low atau rendah. Nah, sedangkan jika ada sinyal ultrasonik yang dipantulkan atau diterima oleh receiver, maka saat itu juga sinyal echo langsung berubah menjadi low atau rendah. Nah, lebar rentang waktu dari sinyal echo inilah yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan objek atau benda. Nah, kita coba lagi di sini. Nah, ini akan berhenti untuk mengukur. Kemudian didekatkan. Nah, akan lanjut menghitung atau mengukur lagi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya yang saya katakan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.